teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi nih sama kita di ibadah online teens pada pagi hari ini. Ya dong, pasti kan kalian kabarnya sehat-sehat semua kan? Pastinya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kita akan memulai pujian-pujian Tuhan. Kiranya memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hanya
puji-pujian pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah Om Gatot Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami Tuhan. Supaya kami dapat menerima firman-Mu. Supaya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi remaja Hawetin yang Tuhan berkati. Pagi hari ini kita kembali bertemu bersama lewat ibadah online yang ada. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini dengan satu tema, benar-benar merdeka. Kenapa saya angkat tema ini? Di bulan Agustus ini bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-75. Bagaimana dengan kita semua remaja-remaja yang Tuhan kasihi? Apakah yang sudah kita berikan kepada bangsa ini ketika kita mau mengisi kemerdekaan? Kemerdekaan yang membebaskan kita dari penjajahan yang ada. Mari sama-sama kita akan isi kemerdekaan ini dengan perjuangan yang luar biasa, dengan pergerakan yang memiliki inovasi yang tinggi, dan tetap bersatu menjaga kesatuan negara Indonesia ini yang kita kenal biasanya dengan nama NKRI, harga mati. Sebelum kita masuk ke dalam renungan firman pagi hari ini, Om Gatot pengen tampilkan video yang ada, kurang lebih 2 menit tentang kemerdekaan Indonesia pada ulang tahun yang ke-75. Kita lihat sebentar bersama-sama di tayangan berikut ini. Waktu itu, setiap malam dipenuhi perjuangan. Ada yang kembali, ada yang pergi. Sampai akhirnya, perjuangan menyumbangkan kemerdekaan yang lantang dikumandangkan di depan puluhan ribu mata. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka tak hanya tentang kebebasan, karena merdeka justru menjadi awal perjuangan. Melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam berkontribusi demi kemajuan Ibu Pertiwi. Dalam menjunjung keselarasan di dalam perbedaan. Merdeka juga soal pergerakan yang tak boleh terhenti. Pergerakan mengikuti perubahan untuk terus berinovasi. Inovasi dengan semangat yang berkobar untuk gerakan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Merdeka membawa pesan dari setiap zaman. Pesan untuk terus bersatu, mengejar mimpi dengan semangat yang tak pernah surut. Sekarang memang berbeda. Tapi kita tetap merdeka. Karena kamu, dan kamu adalah pahlawan yang tak mungkin tercerai walau diterjang badai. Yang tak mudah menyerah walaupun susah. Karena kita adalah Indonesia. Dan inilah saatnya aku, kamu, kita semua kembali merayakan kemenangan dalam Raya 75 dengan sikap sempurna. Walau terpisah, kita tetap merdeka. Ya, setelah kita melihat bagaimana kita mau bersama-sama menjadi remaja yang berguna bagi bangsa, remaja yang berguna bagi keluarga, remaja yang berguna bagi gereja kita juga. Kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Kita akan baca pembacaan kita bersama. Yang di rumah silahkan buka kitab sucinya, gadget sucinya. Pembacaan akan kita ambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai yang ke-36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kita akan belajar dari 7 ayat yang akan kita baca bersama-sama pagi hari ini. Sudah ketemu semua ya? Yuk kita mulai pembacaan kita. Yohanes 8 mulai ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu,
banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat yang terakhir di ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat 36 ini yang menjadi ayat mas kita. Seperti judul kita yang saya sebutkan di awal tadi, benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Memang dengan keadaan yang kita alami hari-hari ini, beberapa bulan setiap orang harus mengurangi keterbatasan untuk bergerak, untuk keluar rumah, untuk aktivitas karena ada pandemi yang ada. Tetapi puji Tuhan, sampai pagi hari ini Tuhan berikan kekuatan buat setiap kita, Tuhan berikan kesehatan buat setiap kita. Bahkan pagi ini pun kita bisa memuji namanya, mendengar firman-Nya, merenungkannya dan melakukannya lebih luar biasa lagi. Tadi di ayat 30 dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi berkata, dan yang percaya kepadanya jadi bertanya kepada Yesus, bagaimana Yesus bisa menjadikan mereka benar-benar merdeka. Nah, kita akan belajar beberapa hal. Ada 3 hal tentang syarat untuk kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. Yang pertama tertulis di dalam ayat 31, Yesus berkata, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Syarat yang pertama untuk kita menjadi benar-benar merdeka adalah kamu tetap dalam firman-Ku. Dengan hal yang kita hadapi, bahkan dunia hadapi hari-hari ini, banyak orang yang belum bisa beribadah secara offline atau beribadah dengan tatap muka. Banyak yang melakukannya secara online seperti yang kita lakukan pada hari ini. Dan sudahkah syarat yang pertama ini ada di dalam hidup kita? Ketika kita mau menjadi orang yang benar-benar merdeka, apakah kita tetap dalam firman Tuhan? Apakah kita tetap tinggal di dalam firman-Nya? Apakah kita tetap bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang nyata dalam setiap hari, dalam setiap hidup kita? Ataukah kita akan melaluinya, Tuhan, tanpa firman-Mu pun, Tuhan, tanpa beribadah aku masih tetap bisa bebas? Tetapi pagi hari ini saya mau ingatkan, kalau engkau pengen menjadi remaja yang benar-benar merdeka, lakukan syarat yang pertama, tetap tinggal di dalam firman-Nya. Ketika kita membacanya, ketika kita merenungkannya siang dan malam, ketika kita melakukannya, ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Menjadikan kita remaja-remaja Tuhan yang benar-benar merdeka. Syarat yang kedua, masih ada di dalam ayat tersebut. Dikatakan, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sempat ramai di berita, di televisi, di media, dikatakan pada orang tua dan anak-anak yang mencari sekolah di jenjang yang lebih tinggi, banyak aturan-aturan baru, sehingga mereka mengalami mungkin suatu kebingungan, mengalami suatu hal yang tidak pada biasanya. Biasanya mereka masuk dengan
nilai yang sudah mereka dapat dengan NEM, dan mereka sangat gampang untuk masuk ke sekolah yang diinginkan oleh mereka. Tetapi hari-hari ini ada aturan yang berbeda dan syaratnya pun berbeda. Dan ketika kita mau menjadi remaja Tuhan yang mau benar-benar merdeka, syarat yang kedua sudahkah kita penuhi? Kita benar-benar adalah murid Tuhan. Kalau yang masih bersekolah, puji Tuhan. Ya, secara daring, secara online ada pengalaman yang berbeda. Om Gatot nggak pernah alami ini. Ya, dulu kalau sekolah sampai lulus ya, kalau sekolah, kuliah, datang, ketemu sama guru, ketemu sama dosennya. Tetapi sejak awal tahun ini, mulai bulan Maret bahkan sampai bulan ini di Agustus ini, kita melakukan pelajaran yang berbeda, menjadi murid di sekolah yang berbeda. Nah, kalau kita ingin menjadi murid Yesus yang sejati, apakah kita benar-benar murid yang bisa kenal akan gurunya? Apakah kita menjadi murid yang hanya sekedar hadir, sekedar ada? Atau kita menjadi murid yang memang mau meneladani guru kita, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita? Katakan, Tuhan Yesus, aku benar-benar adalah murid-Mu. Aku pengen lulus Tuhan dalam mengiring Engkau. Aku pengen lulus Tuhan menjadi murid yang sejati. Aku pengen Tuhan di dalam sepanjang hidupku, di masa remajaku, bahkan sampai pemuda, sampai dewasa, sampai tua, sampai akhir hidup kita. Jadikan aku benar-benar murid-Mu. Lanjutkan kepada syarat yang ketiga, untuk kita menjadi remaja yang benar-benar merdeka. Dikatakan di sana, di ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Banyak orang yang pengen belajar tentang suatu kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Atau ingatkah kita akan ayat di Yohanes 14 ayat 6 yang katakan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika kita pengen tahu kebenaran, dialah kebenaran sejati kita. Yesus yang menjadi andalan. Yesus yang menjadi teladan kita. Yesus yang membuat kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka ketika kita remaja yang mengetahui kebenaran. Memang kalau kita pas ulangan, kita pas membuat soal-soal yang ada, dosen senangnya bukan mencari kebenarannya, kadang-kadang cari salahnya di mana, sehingga dia bisa menilai kalau maksimalnya 10, kalau salah 1 ya jadi 9, kalau salah 2 jadi 8. Atau mungkin yang kuliah pengennya mencapai nilai A, bahkan sekarang ini ada nilai yang dulu nggak ada ya, ada A+, wah jadi 4, berapa gitu. Lebih daripada standarnya. Nah ketika kita mengerti kebenaran sejati, ketika kita belajar kepada sang kebenaran yaitu Tuhan Yesus sendiri, itu yang menjadikan kita remaja-remaja yang benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Jangan lupa 3 syarat tadi. Yang pertama, kamu tetap dalam firman-Ku. Yang kedua, kamu benar-benar murid-Ku. Dan yang ketiga, kamu mengetahui kebenaran. Nah kalau kita sudah punya 3 syarat tersebut, apalagi langkahnya? Di ayat berikut tadi dikatakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Banyak orang belajar pengen jadi orang yang paling benar, sehingga tidak ada sedikit pun satu kesalahan yang didapatinya. Ada orang yang sangat perfect, kalau berbuat atau membuat sesuatu, dia ingin 100% tidak ada cacatnya. Ada orang yang belajar, berusaha untuk bisa menjadi sesuatu yang luar biasa dengan kebenaran yang dia ciptakan, dengan sikap-sikap hal-hal yang dia kerjakan. Tetapi tadi dikatakan di dalam firman-Nya, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu.
Tapi orang-orang Yahudi tadi masih, bahasa kasarnya, ngeyel atau ngeles gitu. Tuhan, kami ini keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba. Kami itu selalu jadi tuan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Adakah di antara kita remaja yang mendengar firman-Nya pada pagi hari ini orang yang tidak pernah berbuat dosa? Saya yakin setiap kita pernah berbuat dosa. Dan di ayat 34 tadi dikatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berarti dia belum benar-benar merdeka. Sudahkah kita merdeka? Ketika kita berbuat dosa berarti kita menjadi hamba dosa. Ada suatu ikatan yang mengikat kita. Dan pagi hari ini kita mau belajar biar Tuhan yang memerdekakan kita. Biar Tuhan yang membuat setiap kita remaja-remaja yang benar di hadapannya. Tetapi jangan keliru ya, ketika kita merdeka itu artinya merdeka dari dosa. Bisa dilihat di tampilan yang ada. Ya, merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Sangat berbeda. Ketika kita bisa merdeka dari dosa, ketika kemerdekaan kita bebas dari kedagingan, ketika kemerdekaan kita bebas dari kemalasan, ketika kemerdekaan kita bebas dari kebebalan atau kebodohan, dan ketika kemerdekaan kita bebas dari kesombongan. Kita bisa klaim, Tuhan, aku remajamu yang benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang benar-benar sejati adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Mari remaja Tuhan yang Tuhan kasihi, mulai pagi hari ini gunakan kemerdekaan yang benar-benar ini. Tetap kita pertahankan, tetap kita jaga. Kita muliakan Tuhan kita lewat hidup kita. Kita lakukan firman-Nya dan isi kemerdekaan bangsa ini dengan sesuatu yang lebih berharga. Isi hari-harimu dan masa depanmu. Walaupun kau beraktivitas banyak di rumah mungkin, belum bisa banyak keluar, tetapi ada kebebasan yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk tetap memuji Dia, mendengar firman-Nya, dan melakukannya di dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita akan sama-sama angkat pujian kita. Saya panggil singer untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi, biar setiap kita nyanyikan sorakan bagi Dia. Berikan hormatmu bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Glory, glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersorak bagi Dia. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ketika Engkau menjadikan kami remaja-remaja yang benar-benar merdeka. Ketika kami boleh tetap tinggal dalam firman-Mu. Ketika kami boleh benar-benar menjadi murid-Mu. Dan ketika kami boleh mengetahui kebenaran. Dan anak itu yang telah memerdekakan kami. Sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Kami bebas dari hamba atau dari kutuk, dari dosa yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan buat kebebasan. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang ada. Pagi hari ini, mulai hari ini Tuhan, kami mau mengisi hari-hari yang ada dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami boleh lebih lagi dikenal dan dicintai oleh Tuhan. Memberkati setiap pelayanan-Mu, pelayan yang ada Tuhan pagi hari ini. Teman-teman WL, singer, pemain musik, dan seluruh teman-teman yang sudah merekam, mengedit, bahkan bisa menayangkan sehingga bisa didengar setiap yang mendengar lewat saluran yang ada, media online. Tuhan berkati, dengan berkat ilahi, berkat surgawi. Dan kami menikmati kemerdekaan sejati dari Tuhan. Menjadi remaja yang benar-benar merdeka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur pagi ini. Haleluya. Amin.